Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Analisis Buku Quran Hadis di Madrasah Aliyah kelas 10. Sebelumnya perkenalkan, kelompok kami terdiri dari Umul Hasanah, Afia Dewi, Hanif Garuha, dan Fatwa Hasibuan. Baiklah, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis capaian kompetensi dengan standar taksonomi Bloom pada bab pertama, buku Al-Quran Hadis Madrasah Aliyah kelas 10. Penjelasannya, kompetensi dasar 1.1 yaitu menghayati keautentikan Al-Quran sebagai wahyu Allah. Kompetensi dasar 1.1 dalam taksonomi Bloom, KD 1.1 ini mencakup ranah afektif pada tingkatan penerimaan atau receiving. Seperti yang kita tahu, ranah afektif tersebut memiliki 4 tingkatan, dan KD 1.1 ini pada tingkatan penerimaan atau receiving, yaitu kemampuan siswa menerima dengan sepenuh hati atau menghayati bahwa keautentikan Al-Quran itu sebagai wahyu Allah. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi dasar 2.1, menunjukkan sikap yang berpegang teguh untuk mengamalkan ajaran Al-Quran. Kompetensi dasar 2.1 ini dalam taksonomi Bloom juga termasuk ke dalam ranah afektif. Namun bedanya dengan kompetensi dasar 1.1 adalah kategori tingkatannya. KD 2.1 ini berada pada tingkatan characterization atau pembentukan pola hidup yang ditunjukkan dengan kata kerja operasional. Nah, kata kerja operasional yang digunakan dalam KD 2.1 yaitu kata kerja operasional menunjukkan. Isi KD 2.1 ini merupakan keberlanjutan dari KD 1.2, di mana dalam meyakini Al-Quran tidak hanya meyakini dengan perkataan saja, akan tapi siswa juga harus meyakini Al-Quran itu dalam perbuatan, yaitu dengan menunjukkan sikap yang berpegang teguh untuk mengamalkan ajaran Al-Quran. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar 3.1, memahami pengertian Al-Quran menurut para ulama. KD 3.1 ini dalam taksonomi Bloom mencakup ranah kognitif pada tingkatan comprehension atau pemahaman, yaitu di mana kemampuan siswa untuk memahami pengertian Al-Quran menurut para ulama. Dan yang keempat yaitu kompetensi dasar 4.1, menyajikan pengertian Al-Quran yang disampaikan oleh para ulama. Dalam taksonomi Bloom, kompetensi dasar ini termasuk pada ranah psikomotorik. KD 4.1 ini merupakan kelanjutan hasil belajar dari KD 3.1, yaitu kemampuan siswa menyajikan atau menjelaskan mengenai pengertian Al-Quran menurut para ulama. Jadi, di sini siswa dituntut untuk berperan aktif dalam pembelajaran, yaitu siswa dituntut untuk bisa menyajikan atau menjelaskan mengenai pengertian Al-Quran menurut para ulama. Kemudian, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis kelompok kami, sebagian besar kompetensi dasar setiap bab yang ada di buku ini sudah mencakup 3 ranah, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Namun juga ada beberapa bab yang hanya mencakup 2 ranah saja, seperti pada bab 6, 7, dan 8. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh materi berikutnya. Selanjutnya yakni analisis materi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan mengajarkan materi. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan saintifik, sebagaimana yang ditetapkan dalam kurikulum 2013. Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik ini yaitu proses pembelajaran yang disusun sedemikian rupa dengan tujuan yaitu agar peserta didik secara aktif menyusun konsep pembelajaran, hukum ataupun prinsip dengan melewati tahapan-tahapan pengamatan,
merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, pengumpulan data, menarik kesimpulan, serta mengomunikasikan konsep atau hukum yang ada. Model pembelajaran yang mencerminkan pendekatan saintifik yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, discovery learning. Salah satu solusi untuk meningkatkan keterampilan bertanya peserta didik ialah dengan menggunakan model discovery learning. Model ini merupakan suatu cara mengajar yang melibatkan peserta didik dalam proses kegiatan mental, melalui tukar pendapat, diskusi, seminar, membaca sendiri, dan mencoba sendiri agar anak dapat belajar sendiri. Model discovery learning ini terbagi menjadi 2, yaitu persiapan dan perencanaan. Langkah-langkah yang digunakan pada model pembelajaran ini merujuk pada buku guru Al-Quran Hadis Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Aliyah kelas 10. Pada bab 1 yaitu Al-Quran Kitabku, yaitu yang pertama, persiapan. Poin persiapan yang terdapat pada bab ini yaitu yang pertama, guru mengucap salam dan berdoa bersama. Yang kedua, guru memeriksa kehadiran peserta didik, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik. Yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kelima, guru menyampaikan pertanyaan secara komunikatif mengenai hal yang terkait dengan pengertian Al-Quran. Yang keenam, media atau alat peraga. Media atau alat peraga atau alat bantu yang bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton, atau dapat juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya. Selanjutnya, untuk menguasai kompetensi ini, salah satu model pembelajaran yang cocok diantaranya yaitu model direct instruction, yaitu model pembelajaran langsung, yang termasuk ke dalam rumpun model sistem perilaku. Direct instruction diartikan sebagai instruksi langsung, dikenal juga dengan active learning, yang mengacu kepada gaya mengajar pendidik yang mengusung isi pembelajaran kepada peserta didik dengan mengajarkan dan memberikan koreksi, serta memberikan penguatan secara langsung pula. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu langkah pelaksanaan, yang terdiri dari yang pertama, stimulation. Pada awal bab ini, peserta didik dihadapkan pada suatu hal yang menimbulkan pertanyaan, dan timbullah keinginan pada peserta didik untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut, dengan menyelidikinya sendiri. Pada tahap ini, pendidik berperan untuk mengarahkan peserta didik agar memberikan pertanyaan, menyuruh untuk membaca buku atau lainnya yang mengarah pada kesiapan untuk pemecahan masalah. Hal ini ditunjukkan pada poin pertama, yaitu guru meminta peserta didik untuk mencermati perenungan yang ada pada kolom mari renungkan. Selanjutnya yang kedua ada problem statement. Pada tahap ini, pendidik dianjurkan untuk memberikan kesempatan pada peserta didik untuk memberikan pernyataan atau mengidentifikasi masalah yang relevan, yaitu dengan bahan-bahan pelajaran. Lalu selanjutnya memilih salah satu untuk dirumuskan menjadi bentuk sebuah hipotesis. Hal ini ditunjukkan pada poin B, yaitu peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang hasil perenungannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu data collecting. Pada tahap ini, peserta didik akan dikasih kesempatan agar mereka mengumpulkan berbagai informasi-informasi yang bersangkut paut, mengamati suatu hal, melakukan wawancara, membaca literatur, dan melakukan suatu percobaan untuk menentukan benar atau tidaknya suatu hipotesis yang ada. Hal ini ditunjukkan pada poin C, yaitu guru meminta kembali peserta didik untuk mengamati gambar yang ada di kolom mari mengamati.
Selanjutnya yang keempat ada data processing, yang yaitu merupakan pengolahan data. Pada tahap ini, data serta informasi yang ada dikelola kembali dengan berbagai bentuk. Contohnya yaitu dengan wawancara atau observasi, dan lainnya. Hal ini ditunjukkan pada poin F, yaitu peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang gambar tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu verification. Pada langkah ini, peserta didik melakukan suatu pembuktian dengan membuat suatu pemeriksaan secara cermat, yaitu untuk menentukan kebenaran dari suatu hipotesis, baik dengan temuan alternatif atau menghubungkannya dengan hasil dari pengolahan data. Hal ini ditunjukkan pada poin G sampai dengan poin M, yaitu guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang isi gambar tersebut. Selanjutnya, peserta didik melakukan tanya jawab seputar pengertian Al-Quran, dan peserta didik menyimak penyampaian cerita atau kisah dari guru melalui bantuan gambar, atau tayangan visual atau film tentang pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. Dilanjutkan dengan peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, dan diberikan tugas untuk berdiskusi sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Selanjutnya, secara bergantian, masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya, sedangkan kelompok yang lainnya memperhatikan atau menyimak dan memberikan tanggapan. Guru memberikan penambahan dan penguatan kepada peserta didik tentang materi tersebut. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan kisah tersebut. Selanjutnya, yang terakhir yaitu generalization. Pada tahap ini dilakukan sebuah penarikan kesimpulan terhadap semua masalah atau kejadian yang sama dengan memperhatikan hasil dari tahap pembuktian. Langkah ini memperlihatkan bahwa amat pentingnya kemampuan untuk menguasai suatu permasalahan yang mendasari pengalaman seseorang, dan bagaimana untuk mengambil kesimpulan itu dari pengalaman tadi. Hal ini ditunjukkan pada poin terakhir, yaitu guru dan peserta didik menyimpulkan intisari dari pelajaran tersebut, sesuai yang terdapat dalam buku teks peserta didik pada kolom rangkuman. Pada kolom ayah berlatih, dengan guru meminta peserta didik untuk membaca definisi Al-Quran. Menurut para ahli, meminta peserta didik untuk menerjemahkan definisi tersebut ke dalam bahasa Indonesia, dan membimbing peserta didik untuk mengamati perilaku-perilaku yang mencerminkan orang yang menaati dan menghormati orang tua, dan selanjutnya guru di lingkungan madrasah atau tempat tinggalnya, yaitu pada kolom tugas. Selanjutnya, model pendekatan pembelajaran yang kedua, yaitu problem-based learning. Problem-based learning merupakan pendekatan pembelajaran yang di dalamnya menggunakan masalah pada dunia nyata, yaitu sebagai suatu konteks yang ditunjukkan pada peserta didik dengan tujuan agar peserta didik mampu belajar mengenai cara berpikir kritis, keterampilan dalam memecahkan suatu masalah, serta untuk menghasilkan pengetahuan dan konsep yang mendasar dari materi yang ada. Langkah-langkah yang digunakan pada model pembelajaran ini merujuk pada buku Guru Al-Quran Hadis Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Aliyah kelas 10 pada bab 2, yaitu betapa otentiknya kitabku. Yang pertama, pendidik memberikan permasalahan pada peserta didik. Permasalahan yang diambil dari permasalahan peserta didik. Yang kedua, peserta didik melaksanakan diskusi kelompok dengan menerapkan poin-poin berikut, yaitu menjernihkan kasus yang diberikan, mengidentifikasi masalah, bertukar pikiran, menetapkan hal apa saja yang diperlukan, dan menetapkan hal apa saja yang harus dikerjakan dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, peserta didik mengerjakan kajian secara independen, yakni berkaitan dengan problem atau masalah yang akan diselesaikan. Hal tersebut dilakukan dengan beberapa cara, baik mencari sumber melalui buku bacaan, internet, atau bahkan dengan melakukan observasi. Yang keempat, peserta didik kembali pada kelompoknya masing-masing untuk bertukar informasi. Pembelajaran teman sejawat dan bekerja sama dengan menyelesaikan suatu masalah.
Yang kelima, peserta didik menyajikan solusi yang telah ditemukan. Dan yang keenam, peserta didik dibantu oleh guru dalam mengerjakan evaluasi yang berkaitan dengan seluruh kegiatan pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang telah diperoleh oleh peserta didik itu, serta bagaimana peran dari masing-masing peserta didik. Selanjutnya, model pendekatan pembelajaran yang ketiga, yaitu Project-Based Learning. Project-Based Learning merupakan suatu pembelajaran yang inovatif, yang dapat mengarahkan peserta didik untuk melakukan penyelidikan, mengerjakan suatu hal secara kolaboratif, yaitu dalam meneliti dan mengerjakan suatu proyek yang menerapkan pengetahuan mereka dari menemukan hal-hal yang baru, pandai dalam menggunakan teknologi, dan mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang digunakan pada model pembelajaran ini merujuk pada buku Guru Al-Quran Hadis Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Aliyah kelas 10, yaitu pada bab 3, tujuan dan fungsi kitabku. Yang pertama, dimulai dengan sebuah pertanyaan yang esensial, yaitu guru menyuruh peserta didik untuk mencermati perenungan serta gambar yang ada pada kolom mari renungkan, lalu memberikan pendapat masing-masing peserta didik. Hal ini diajukan untuk memancing pengetahuan, tanggapan, kritik, dan ide peserta didik mengenai topik yang akan dibahas. Yang kedua, merencanakan aturan dalam mengerjakan proyek, yaitu peserta didik akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan akan diberikan tugas untuk berdiskusi dengan kelompoknya terkait tema yang telah ditentukan. Kemudian, masing-masing dari kelompok lain dipersilahkan untuk memberikan tanggapan. Yang ketiga, yaitu membuat jadwal aktivitas. Maksudnya, pendidik dan peserta didik menentukan beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Yang keempat, memonitor perkembangan proyek peserta didik, yaitu pendidik memberikan penjelasan tambahan serta penguatan terhadap hasil perenungan peserta didik. Hal ini sebagai bentuk memfasilitasi peserta didik dalam proses menyelesaikan proyek. Yang kelima, melakukan penilaian terhadap hasil kerja peserta didik. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengukuran terhadap ketercapaian standar atau kemajuan peserta didik dan dapat membantu pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran ke depannya. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman belajar peserta didik. Maksudnya, pada akhir proses pembelajaran, pendidik dan peserta didik menyimpulkan intisari dari pelajaran tersebut, sesuai dengan apa yang terdapat dalam buku teks peserta didik yang ada pada kolom rangkuman. Hal ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Dan pada tahap ini pula, peserta didik diminta untuk menyampaikan mengenai pengalamannya selama proses mengerjakan tugas atau proyek. Selanjutnya yaitu kesesuaian dengan kebutuhan siswa. Berdasarkan materi yang telah dibahas pada poin pendekatan pengajaran materi, pada poin pendekatan mengajarkan materi, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 model pembelajaran yang mencerminkan pendekatan saintifik, yakni yang pertama, discovery learning yang mengarah kepada mental peserta didik yang dapat diimplementasikan melalui seminar, tukar pendapat, dan sejenisnya. Yang kedua, ada problem-based learning yang bertujuan agar peserta didik mampu mengolah masalah berdasarkan kisah nyata, sehingga siswa diberi permasalahan yang kemudian didiskusikan bersama dengan suatu kelompok akan permasalahan tersebut. Lalu peserta didik mengkaji masalah tersebut secara independen yang selanjutnya kembali kepada kelompok. Dan terakhir, evaluasi kajian permasalahan tersebut bersama dengan guru agar masalah yang telah dikaji memiliki hasil yang lebih terarah. Yang ketiga yaitu project-based learning yang bertujuan agar peserta didik membuat proyek penelitian dengan pembelajaran yang bermula ketika guru memberikan suatu objek yang dapat diteliti. Lalu peserta didik merencanakan aturan pengerjaan penelitian pada suatu objek tersebut. Selanjutnya guru dan peserta didik menyusun jadwal mengenai aktivitas penelitian tersebut.
termasuk deadline pengerjaan. Kemudian guru memonitor perkembangan proyek yang dikerjakan oleh peserta didik. Lalu guru memberikan penilaian ketika proyek tersebut telah diselesaikan oleh peserta didik. Dan terakhir, evaluasi untuk proyek yang telah dikerjakan oleh peserta didik. Terhadap hasil belajar mengajar yang ditempuh oleh siswa, kemudian diolah dan ditafsirkan. Nah, evaluasi belajar itu sebenarnya memberikan dampak yang baik bagi peserta didik, tenaga pendidik maupun manajemen. Dari sisi peserta didik, dampak baiknya yaitu mereka akan mengetahui sejauh mana perkembangan dalam dirinya dan bisa meningkatkan serta memperbaiki apabila hasilnya kurang memuaskan. Terus dari tenaga pendidik itu hasil evaluasi bisa menjadikan tolak ukur bagi mereka sehingga bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Kurikulum yang sedang dijalankan di Indonesia ini menganut kurikulum 2013, di mana peserta didik itu dijadikan lebih aktif daripada tenaga pendidik. Terus penilaian yang kredibel dan berkualitas akan berpengaruh kuat terhadap proses kegiatan pembelajaran, hasil dan outcome-nya. Penilaian yang kredibel dan berkualitas tidak hanya melihat hasil, tapi juga sistem penilaiannya yang kompleks, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan laporannya. Jadi, penilaian harus melihat secara keseluruhan, mulai dari konteksnya, input, proses, dan output sebagai satu kesatuan secara komprehensif. Pemerintah dalam merealisasikan proses pembelajaran dan penilaian yang kredibel dan berkualitas tersebut menghadirkan reformasi pembelajaran dalam format penilaian kurikulum 2013. Kehadiran K13 diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencapai penilaian yang kredibel dan berkualitas di sekolah. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan ilmiah atau science approach, karena pendekatan ini menggunakan proses sebagai langkah-langkah dalam membangun pengetahuan. Ciri-ciri umum dalam kegiatan pembelajaran yang menggunakan kegiatan-kegiatan proses yakni mengamati, menanya, mencoba, menyimpulkan. Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, dan menyimpulkan. Dalam